Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kali ini saya akan mempraktikkan terkait dengan Monas. Jadi apa sih Monas? Monas itu adalah mobilization of nerve system. Kenapa perlu dimobilisasi? Karena biasanya akson itu dapat mengalami penurunan fleksibilitas atau kelenturan saraf. Nah, apa sih yang terjadi jika terjadi penurunan kelenturan saraf? Maka hal itu dapat mengakibatkan adanya gangguan saraf yang dimulai dari penurunan sirkulasi darah dan oksigen pada akson. Nah, apabila sirkulasi darah dan oksigen di akson menurun, maka itu dapat menyebabkan konduktivitas pada akson itu berkurang. Nah, apabila konduktivitas akson berkurang, lama-kelamaan hal itu akan mengalami fibrotik. Nah, fibrotik pada akson itu merupakan gejala awal dari adanya gangguan sistem saraf. Jika sudah terjadi fibrotik, maka fungsi saraf itu dapat menurun sehingga terjadi adanya jaringan fibrosis. Nah, saraf itu yang berubah menjadi fibrosis, maka dari itu kita perlu melakukan penguluran saraf dengan metode Monas. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang terkait dengan Monas atau biasa kita kenal dengan ala Monas. Yang pertama kita melakukan anamnesis seperti biasa, kemudian kita melakukan pemeriksaan sensorik dan motorik pada umumnya. Kemudian kita memeriksa konduktivitas saraf untuk mengetahui kualitas konduktivitas yang terkait dengan akson dengan menggunakan electrical diagnostic. Kemudian kita melakukan tension test untuk mengetahui intraneural dan ekstraneural. Nah, kita juga melakukan palpasi pada beberapa tempat tertentu seperti di cervical 6, kemudian lumbal 6, ada juga di thoracal 6, kemudian di fossa popliteal, di fossa pubiti yang menggunakan konsep 3 Charles. Jadi gangguan yang terkait dengan area cervicotorakal itu biasa kita kenal dengan CAPS atau Cervical Arm Pain Syndrome. Di mana faktor penyebabnya itu biasanya juga karena ada gangguan pada area cervical dan biasa juga disertai di area shoulder, di musculus pectoralis dan minor yang mengalami kontraktur. Nah, sehingga ada plexus brachialis yang mengalami blocking. Bisa juga ada gangguan pada elbow joint, terutama di sulcus nervus ulnaris, medialis, dan radialis. Dan yang ketiga pada area polar, yang biasa kita kenal dengan carpal tunnel syndrome atau CTS. Jadi selanjutnya adalah PNF atau passive nerve flexion, dimana coba saya angkat seperti ini, geser tahu dari pasien, kemudian ketika sekitar 30 derajat timbul nyeri, maka ini disebut dengan P1. P1 itu artinya patologik yang cukup kuat. Kemudian setelah ini mungkin agak terasa kram, kesemutan, maka saya instruksikan pasien untuk menekan vertikalnya ke bawah. Coba Pak, tekan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, kemudian saya berikan static contraction. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan 3 kali berulang-ulang. Ketika saya lepas, maka kadang yang fisiologi simptomnya itu akan hilang. Tetapi kalau misalnya gejala ini tetap ada, maka ini akan disertai patologik simptom. Artinya memang ada masalah di area cervicotorakal tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ada, maka masalahnya itu ketika saya lepas tadi seperti ini, maka fisiologi simptomnya mungkin tidak ada. Namun ternyata ketika saya suruh tekan ke bawah, itu justru timbul kram atau kesemutan, nyeri. Maka itu juga termasuk ke dalam fisiologi symptoms. Nah, ketika saya kembali menginstruksikan pasien melakukan gerakan pasif kepada pasien, kemudian saya minta untuk tekan ke bawah, saya berikan resisted R1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah masih ada atau tidak rasanya?
Sekarang kita suruh tekan lagi R1, T1, 1, 2, 3 sampai 10 sampai 3 kali sampai rasa nyeri itu sedikit demi sedikit berkurang. Kemudian saya gerakkan kembali sekitar 45 derajat. Ternyata timbul lagi nyeri. Maka ini dinamakan P2 atau patologic symptom. Kemudian saat saya angkat 45 derajat, saya minta untuk tekan ke bawah dengan memberikan R2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemaskan. Oke. Maka dari sini kita perlu menilai apakah dia ini termasuk physiologic symptoms atau termasuk pathologic symptoms. Kemudian kalau misalkan dia tergolong dalam pathologic symptoms, maka kita harus melakukan treatment. Dengan instruksi saya, tekan ke bawah Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, kemudian setelah dilakukan 3 kali 10, rasa nyerinya berkurang, tapi ternyata kita masih mencurigai beberapa hal, maka kita coba tambah lagi. Ternyata masih sakit, maka hal ini dikenal dengan P3. Kemudian kita angkat lagi, kemudian tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemaskan. Nah, apakah fisiologis atau patologis symptoms? Nah, kita coba lagi tekan ke bawah. Kita ulang sampai dengan 3 kali, kemudian kita lemaskan. Tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lemaskan. Kemudian kita stretch. Oke, kemudian kita instruksikan pasien untuk melakukan gerakan secara aktif. Coba Pak, untuk memfleksikan cervical atau menundukkan kepalanya. Ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah tadi yang kita kenal dengan PNF atau passive neck flexion. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan tool. Jadi saya akan melakukan untuk nervus medianus. Di sini shoulder inner pasien harus depresi seperti ini. Kemudian tangan pasien eksorotasi dan fleksi elbow. Kemudian wrist pasien diekstensikan dan jari-jari tangan diekstensikan. Kemudian tangan diluruskan seperti ini dan diabduksikan seperti ini. Ini adalah P1 dan R1 tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu dilakukan 3 kali. Apakah fisiologi simptom atau patologi simptom? Sekarang saya tambah keluar seperti ini. Ini adalah P2 dan R2 tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilakukan 3 kali. Kemudian saya tambah P3 dan ini adalah maksimal, dan saya berikan R3 tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Selanjutnya untuk nervus radialis, posisi pasien sama seperti tadi, tetapi endorotasi seperti ini. Kemudian saya lakukan seperti ini, dan saya abduksikan seperti ini. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah P1 dan R1. Dilakukan 3 kali. Kemudian saya tambah P2
dan R2. Saya tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilakukan 3 kali, kemudian saya tambah P3 dan R3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Selanjutnya yaitu nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini termasuk dalam golongan ULT2A atau upper limb tension test 2A. Pasien dalam posisi berbaring dan diagonal. Kemudian untuk posisi tangan mulai dengan seperti ini. Untuk S1 dan S1 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk P2 dan P2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan untuk P3 dan R3 seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaitu swan test. Jadi pasien dalam posisi duduk, kemudian kedua tangan di bawah belakang, kepala ditunjukkan, up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maskan. Nah itu untuk P1 dan R1. Kemudian untuk P2 dan R2, up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maskan. Nah, untuk P2 dan R2 ini untuk mengatasi medula spinalis dan cranalis medularis. Selanjutnya P3 dan R3 bawah. Stand up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maskan. Nah, untuk P3 dan R3 itu mulai dari leher sampai terakal 12, bahkan sampai lumbar dan sakral. Dan selanjutnya itu bentuknya seperti itu. 1, 2, 3. Selanjutnya itu retreat stretch. Jadi pasien dalam posisi berbaring, kemudian angkat dokteran ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maskan. Untuk P2 dan P2 angkat ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang ketiga angkat ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maskan. Selanjutnya saya akan melakukan PKB yaitu passive knee bend. Jadi posisi pasien seperti ini, pegang bagian sini, kemudian kaki satunya seperti ini, pegang bagian sini dan sini, tahan. Jadi untuk P1 dan R1 tahan, tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilakukan 3 kali. Kemudian saya tambah P2, R2, tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilakukan 3 kali. Kemudian saya tambah P3, R3, tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.